kami ucapkan selamat pagi, salam. Bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian pada pagi hari ini segera kita mulai. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah mengawali ibadah ini kita naikkan satu pujian saat pagi hariku datang lagi. Marilah kita habiskan ibadah pada minggu hari ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Silakan.
Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-9. Yohanes 6 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita banyak muji muliakan nama Tuhan, bahkan melanjutkan puji-pujian pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu kita mengucap syukur dan mengakui dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Kau masih izinkan kami, Kau perkenankan kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ini, untuk kami boleh sama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami sebelumnya melanjutkan puji-pujian bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, terlebih dahulu ya Tuhan, ampuni atas segala dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami setiap hari, melalui ucapan hati pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mari ya Tuhan, layakkan kehidupan kami ini sehingga kami benar-benar datang ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jam ibadah awal pertengahan, kami boleh mengakhirinya nanti. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meresponi pembacaan pengakuan dosa, mari kita naikkan satu pujian kasih pasti Tuhanmu.
pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur Pertanggapan, terambil di dalam Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Nanti saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, sedangkan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang menjorok ke dalam setelah ayat yang pertama, kemudian nanti ayat yang kedua yang masuk ke dalam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bacaan Pertanggapan Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dari mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, banyaklah yang telah kau lakukannya, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Amin. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar sebenarnya untuk dihitung. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk meresponi pembacaan pertanggapan ini, mari kita kembali naikkan satu pujian Tuhan menetapkan. Kami hidup berkenan
berikan kesempatan bagi jemaat yang boleh menyaksikan kita kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia sekali kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian. Pagi hari ini kami mau mempersembahkan pujian yang berjudul Gandul Gusti dan medley siji loro telu. Mungkin di antara jemaat yang lain masih ada yang menyaksikan kita Tuhan, kami persilakan. Jika tidak ada, ini di pasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Saat kau berfirman
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga detik ini. Jikalau kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kami datang beribadah di pagi ini, itu semua oleh karena anugerah-Mu yang kudus kepada kami semua. Kami pada pagi ini akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari tolong kami Tuhan, berkata-katalah kepada kami, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kami, menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan kepada kami, menyampaikan berkat-berkat Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami akan maksud serta kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai pengikut-Mu Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan di dalam ibadah minggu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, mohon satu orang baca bagi kita semua. Silakan. Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-15 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filippus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filippus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata pada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti helai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dikatakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja,
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Terima kasih kepada Bu Sunar yang sudah membacakannya bagi kita semua. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya memberi judul tema khotbah adalah berkat jasmani. Berkat jasmani. Kita telah menerima berkat rohani daripada Tuhan. Minggu lalu kita belajar dari seorang Nikodemus yang disampaikan bahwa dia memiliki semuanya, tetapi ada hal yang kurang, yaitu dia harus mendengarkan pengajaran tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Jadi kemudian Roh Allah berbicara kepadanya, Roh Allah juga berbicara kepada Petrus untuk dapat datang ke Yope dan menyampaikan pesan tentang siapa Kristus itu kepada Nikodemus dan semua keluarganya. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana bahwa kebutuhan jasmani itu pun tidak dapat menolong kita atau tidak cukup bagi kita untuk dapat menjangkau tahta kemuliaan Allah. Dengan berkat rohanilah maka kita semakin mengenal Allah. Dengan berkat rohani itulah kita boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pagi ini kita bisa melihat kisah dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari nats pembimbing yang dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh muridnya. Karena melihat orang begitu banyak dengan kebutuhan jasmaninya, dengan kebutuhan makan minumnya, mereka lalu mengalami kematian iman yang tidak melihat bagaimana banyak peristiwa yang telah Tuhan lakukan bagi banyak orang sebelum sampai kepada kisah-kisah memberi makan 5.000 orang ini. Padahal sudah begitu banyak kisah ya, tapi itu belum cukup untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid pada waktu itu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa kau yang tidak mau mendapatkan berkat jasmani? Semua pasti juga ingin mendapatkan berkat jasmani, baik itu makan, minum, kesehatan, kekuatan, untuk kita bisa dapat beraktivitas di sepanjang kehidupan kita. Semua pasti ingin memiliki berkat itu. Bahkan kalau kita yang sudah lanjut usia ingin tetap sehat, supaya dapat beraktivitas, supaya bisa dapat datang ke gereja. Atau kita yang masih muda dengan usia yang produktif, kita juga mau tetap terus bekerja untuk boleh mencukupkan atau menafkahi keluarga kita. Semua kita membutuhkan berkat jasmani tersebut. Tetapi kita harus menyadari bahwa sumber berkat itu adalah Allah. Nah, disinilah yang harus membedakan setiap kita orang percaya dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kalau kita tahu bahwa Dia adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita, baik itu berkat jasmani, baik itu berkat rohani, maka kita akan terus percaya dan sungguh-sungguh mengikut Dia. Sungguh-sungguh mengikut Dia. Banyak kisah ataupun bagaimana kita juga membaca di dalam
Injil Yohanes yang lain di mana dikatakan bahwa mereka hanya mengikut Kristus oleh karena mujizat, di mana mereka hanya mengikut Kristus oleh karena kebutuhan jasmaninya telah terpenuhi oleh Kristus. Setelah terpenuhi, bisa saja mereka lalu meninggalkan Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di sini. Nah, ini namanya Mark Green. Dia itu adalah seorang yang kaya di Amerika Serikat. Dalam versi majalah Forbes, ya, dalam versi majalah Forbes memiliki toko Hobby Lobby dan Mardel. Masuk salah satu dari orang terkaya dari 400 orang terkaya di Amerika, versi majalah Forbes. Memiliki kekayaan 1,8 miliar dolar. 1,8 miliar rupiah saya sudah banyak. Ini 1,8 miliar dolar. Jadi sangat kaya. Sangat kaya. Mark Green ini sudah mulai menerima upah dari usianya yang ke-9 tahun. Karena dia bekerja menempelkan bingkai foto. Bekerja menempelkan bingkai foto, dia dapat gaji. Tetapi yang menarik di sini adalah seorang Mark Green ketika usia 9 tahun sudah mendapatkan upah itu, dia setia memberikan persembahan persepuluhan. Dia setia memberikan persembahan persepuluhan. Dan juga dia sering menyumbang dan mendukung misionaris di seluruh di pelosok dunia, ya. Mungkin ketika usianya sudah beranjak dewasa dan dia sudah memiliki kekayaan. Tapi yang menarik di sini, di usia 9 dia sudah mendapatkan gaji, tetapi dia sudah bisa memberikan persembahan persepuluhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang sejak dini kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita. Jadi dapat berkat dari siapa saja, dapat THR dari siapa saja, sisihkan persepuluhan, pemberian yang terbaik itu kepada Tuhan. Ada yang mengajarkan anak-anaknya sejak saat ini, Bapak Ibu? Dapat 10.000, sisihkan 1.000, ya. Dapat 5.000, sisihkan 500. Dapat 100.000, sisihkan berapa? 10.000. Sejak dini diajarkan untuk itu, ya, diajarkan untuk itu. Bapak Ibu harus menjadi contoh supaya anak-anak dapat juga memberikan itu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu memberikan persepuluhan, bagaimana anak-anak mau ikut, ya? Tidak bisa. Saya ingat masih usia saya kecil itu sudah disampaikan oleh opa, oma saya dan juga mama saya bagaimana menyisihkan persembahan sepersepuluhan. Karena dengan memberikan miliknya Tuhan, maka tidak pernah ada kata kekurangan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini menarik seorang Mark Green ini cukup radikal. Cukup radikal mengapa? Banyak orang di sana itu terkejut dan juga khawatir ketika dia ini memutuskan bahwa toko-toko yang menjadi miliknya itu harus libur di hari Minggu. Jadi hari Minggu toko-tokonya tutup semua. Padahal hari Minggu adalah hari di mana banyak orang pergi berbelanja. Tapi seorang Mark Green menutup semua usahanya pada hari Minggu. Tidak setengah hari, ya, tapi sepanjang minggu itu setiap usahanya. Nah, Bapak Ibu yang punya usaha, bagaimana? Tetap bekerja pada hari Sabat yang telah Tuhan tentukan untuk beristirahat dan beribadah. Bapak Ibu jawab sendiri.
Tapi di sini kita bisa melihat bahwa salah satu rahasia seorang Mark Gray yang diberkati secara berlimpah secara jasmani, harta benda, makan minum, dia memutuskan untuk berlibur dan memberikan persembahan persepuluhan. Tapi juga ada satu rahasia yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Mark Gray. Dia itu tidak lupa selalu membaca Alkitab setiap pagi hari. Selalu membaca Alkitab setiap pagi hari. Dan juga ada waktu dia ambil untuk berpuasa panjang. Bahkan dia pernah berpuasa terus sepanjang tahun itu selama sebanyak 40 hari. Ya, itu pada umumnya ya. Di Alkitab juga mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa selama 40 hari. Betapa kehidupan Mark Gray bukan hanya diberkati secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Ia juga mengalami anugerah yang luar biasa. Tapi yang penting di sini yang pertama, yang dahulu yang menjadi prioritas adalah mengalami anugerah, mengalami berkat rohani secara berlimpah di dalam kehidupan kita. Setiap waktu berkat jasmani itu akan mengikuti Bapak, Ibu, dan juga saya. Nah, salah satu contohnya adalah di dalam kisah ini. Di dalam kisah ini dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, ini kita hanya secara cepat saya sampaikan ada narasi yang menyampaikan ada danau Galilea, bisa juga disebut danau Tiberias di ayat 1. Danau ini juga diberi banyak nama di dalam Injil Sinoptik. Lukas pasal 5 ayat 1 bilang danau Genesaret, Matius 4 ayat 8, Markus 1 ayat 16 dikatakan danau Galilea. Jadi hanya mau menjelaskan posisi letak saat Kristus ini akan mengadakan mujizat. Nah, walaupun di dalam istilah bahasa Inggris juga tidak menggunakan istilah danau, tetapi menggunakan istilah laut. Di ayat 2 juga menunjukkan bahwa orang banyak itu ikut Yesus karena mujizat. Dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diajarkannya terhadap orang-orang sakit. Jadi orang-orang banyak berbondong-bondong ikut dia karena lihat mujizat. Nah, pertanyaannya kalau setelah itu mereka betul-betul menjadi percaya kepada Kristus Yesus, tentu tak jadi masalah. Tetapi kalau mereka hanya ikut Yesus hanya karena mujizat, maka ini keliru. Ini pemahaman yang keliru. Ini pemahaman yang tidak benar, yang harus diluruskan. Demikian juga dengan kita yang saat ini menjadi Kristen dan ikut Tuhan ini. Jangan sampai kita ikut Tuhan karena kita lihat ada mujizat, baik terjadi pada orang lain atau mujizat itu terjadi pada diri kita. Atau jangan sampai juga kita mengikuti mujizat, mengikuti Tuhan karena kita melihat orang lain diberkati dan kita juga melihat bahwa diri kita ini diberkati, lalu kita mau mengikut Tuhan. Kalau kita tidak diberkati, maka kita tidak mau mengikut Tuhan. Ya, waktu lalu saya sempat kirim doa bahwa jangan sampai kita iri dengan kemakmuran orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Apa yang mereka dapat itu sungguh membuat kita ini menjadi iri hati karena mereka begitu luar biasa diberkati secara jasmani. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita punya konsep yang salah dan keliru dalam mengikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan karena mujizat, ikut Tuhan bukan karena dapat berkat-berkat materi, bukan. Tapi ikut Tuhan karena kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita butuh juru selamat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 27 dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, Yesus menjawab, sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku, sebab aku telah memberi kalian makan, bukan karena kalian percaya kepadaku. Sesungguhnya janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan, melainkan berusaha mencari hidup kekal yang aku, Mesias, dapat berikan kepadamu.
karena Allah Bapa telah mengutus aku untuk maksud ini. Nah, jangan sampai ya, di dalam pasal 6 ayat 26 dan 27 sudah Tuhan tegur, karena kalian ikut aku bukan karena kalian percaya kepada aku, tapi karena kalian sudah kenyang, kalian sudah mendapatkan berkat makanan yang fana itu. Tapi memang harus berusaha untuk mendapatkan makanan yang kekal atau hidup yang kekal atau makanan rohani yang seharusnya itu menjadi prioritas kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Di ayat 3 juga ini juga menyampaikan posisinya, narasinya menyampaikan bahwa dikatakan dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan pasca hari raya orang Yahudi itu sudah dekat. Di ayatnya yang keempat. Jadi ini hanya menjelaskan untuk posisi Yesus pada waktu itu. Tetapi menariknya bahwa di ayat 3 ini juga ditulis di dalam Injil Sinoptik. Ya, di Injil Yohanes ayat 3 pasal 6 ayat 3 itu juga Injil Sinoptik. Injil Matius pasal 14 ayat 13 dikatakan mengasingkan diri atau dia datang ke tempat yang sunyi. Markus 6 ayat 31 ke tempat yang sunyi. Lukas 9 ayat 12 berada di tempat yang sunyi. Kita tahu bahwa dia ada di tempat yang sunyi untuk berelasi dengan Bapaknya, untuk berdoa dengan Bapaknya, untuk datang menyembah Bapaknya, atau dia kita katakan dengan kata lain bahwa dia membutuhkan juga kuasa Allah, kekuatan Allah sepanjang dia melakukan pelayanan yang ada. Dia tetap butuh berkomunikasi dengan Bapaknya. Tadi di ayat 4 saya sudah katakan bahwa ini juga disampaikan oleh penulis menjadi narasi bahwa ada hari raya yang memang tidak dijelaskan ya secara eksplisit bahwa Kristus tidak pergi ke Yerusalem dalam Paskah, dan karena itu hal itu tidak bisa dapat dipastikan, hanya mau disampaikan dan Paskah hari raya orang Yahudi itu sudah dekat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penjelasan Paskah yang di sini menunjukkan bahwa Yohanes memang menulis surat ini untuk orang non-Yahudi. Karena untuk orang Yahudi tentu saja penjelasan seperti ini itu tidak butuh, karena mereka pasti tahu. Jadi memang dia menulis Injil ini untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi dia perlu memberikan keterangan bahwa Paskah Yahudi itu sudah dekat dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi ini hanya penjelasan narasi. Saya melewati secara cepat. Di ayat 5, yang kedua di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, maka Kristus hanya mempersoalkan makanan. Di ayatnya yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Dia tanya kepada Filipus. Jadi sepertinya hanya mempersoalkan bicara tentang kebutuhan jasmani atau soal makanan, tetapi juga berbeda dari penjelasan yang disampaikan oleh Markus. Jadi ini tidak bisa dibenturkan, tapi diharmoniskan. Sebenarnya di sini juga berbicara tentang dia menyampaikan pengajarannya. Hanya memang Yohanes tidak menulis, ditulis oleh Injil Markus pasal 6 ayat 34. Minta tolong Pak Kiprin baca. Injil Markus pasal 6 ayat 34. Markus pasal 6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, terima kasih. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sebelum Yesus mempersoalkan soal makanan jasmani di dalam Injil Markus, ia memberikan makanan rohani. Walaupun di Yohanes tidak mencatat, di Markus itu mendukung apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes.
Jadi sebelum diberi makan jasmani, mari makan rohani dulu. Mari makan rohani. Mungkin kalau kita bilang aduh makan dulu lah Pak, perut kosong ini tidak konsentrasi ya. Perut kosong tidak konsentrasi, tapi kalau perut kenyang ngantuk. Makanan rohani nggak bakalan masuk ya. Perut kosong konsentrasi bisa hilang, tapi minimal bisa mendengarkan. Tapi kalau perut kenyang juga konsentrasi juga hilang. Karena apa? Jadi ngantuk. Milih yang mana? Tapi Yesus mau menunjukkan di sini bahwa kebutuhan rohani menjadi prioritas pertama daripada kebutuhan jasmani. Sehingga ketika dia diuji juga kan, dicobai oleh Yesus, dia bilang ada tertulis manusia apa? Bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi dia mau menunjukkan bahwa kebutuhan rohani itu lebih utama. Bukan berarti mengabaikan kebutuhan jasmani, tidak. Dia di sini juga menunjukkan bahwa bagaimana dia sangat peduli dengan kebutuhan jasmani Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam ayat 6 dikatakan dia ingin mencobai. Jadi kalau kita harusnya artikan sebagai menguji ya. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia. Dia ini Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Dia mau coba Filipus. Dia mau menguji muridnya tersebut. Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan, karena pada saat bagi kita ini jalan buntu ya. Bagi Filipus mungkin ini buntu, nggak mungkin bisa terjadi ya. 5 roti, ini belum disebut 5 roti ya. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Siapa sih bisa mikir? Tidak ada yang bisa pikir itu. Tidak mungkin, mustahil. Jadi sebenarnya bagi Bapak Ibu dan saya menjadi jalan yang buntu dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga dikatakan di dalam ayat 6, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Oleh karena itu jangan sampai karena kebutuhan jasmani lalu kita mengabaikan Tuhan yang kita percayai. Lalu membuat iman kita kecil oleh karena kita butuh makan tapi belum ada makan. Kita butuh ini dan itu tapi belum ada. Kita butuh uang tapi belum ada. Jangan sampai itu lalu membuat kita mengecilkan kuasa Tuhan. Karena apa? Dia tahu apa yang hendak dia lakukan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dia mau mencoba atau dia mau menguji sejauh mana kita ini bersandar dan berharap padanya tentang kebutuhan jasmani tersebut. Kalau bicara di Matius kan jangan kamu khawatir, itu kan burung-burung di udara aja dipelihara kan. Itu juga sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa dia pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu sekalipun hidup kita penuh dengan masalah, penuh dengan problem, dan serasanya itu tidak ada jalan keluar, tetaplah berharap pada Tuhan. Amin. Amin. Tetaplah berharap pada Tuhan. Soal makanan, soal minuman itu terlalu gampang bagi Tuhan. Di ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan Filipus berkata, ayat 7, Filipus berkata, jawab Filipus kepadanya, roti itu seharga 200 dinar dan tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar, kalau 1 dinar itu upah 1 hari buruh ya. Harganya untuk bekerja aja 1 dinar. Harga roti itu 200 dinar. Kalau diterjemahkan dalam NIV itu gaji mereka selama 8 bulan. Kalau roti 1 200 dinar, 5 berapa? Belum ikan-ikan ya.
Jadi kalau di total semua di NIV menerjemahkan gaji 8 bulan karena upah 1 dinar untuk buruh yang bekerja. Di Matius 20 ayat 2. Matius 20 ayat 2. Bapak Ibu kita sudah pernah mendengar dan bisa dibaca. Jadi hanya dapat potongan kecil-kecil saja itu nggak mungkin dapat, Pak. Nggak mungkin. Kemudian ada Andreas. Andreas berkata, seorang dari muridnya di ayat 8, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa artinya? Apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? 5.000 baru terhitung cuma laki-laki saja. Ini benar-benar kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang kritis sekali ini, harus memberi makan 5.000 orang. Jadi 5 roti jelai itu jangan kita bayangkan rotinya besar ya, seperti roti boy. Jangan kita bayangkan seperti roti kalau itu roti kelapa yang besar sekali dibuat itu. Jangan kita bayangkan itu ya, karena rotinya orang sana itu kan ya itu roti tanpa yang tipis-tipis itu, yang ceker itu. Ikannya juga ikan kecil-kecil, dikatakan semacam ikan sardin itu, ikan kecil-kecil untuk dimakan dengan roti. Jadi rotinya tipis, ada 5, ikannya kecil-kecil. Jumlahnya tidak ada, hanya bilang ikan, dua ikan kecil itu, 5 roti dan 2 ikan sardin, ikan kecil. Jadi semua ini memang jumlah yang sangat sedikit. Kalau Andreas dan juga Filipus tidak bolos waktu Tuhan lagi ngajar ya. Kalau Tuhan lagi ngajar dalam perjanjian lama ini seharusnya Filipus dengan Andreas ini adil. Memang kalau kita terima pelajaran, kalau kita tidak masuk 1 kali saja ya pelajaran, kita bisa ketinggalan banyak pelajaran ya, banyak kisah. Apa kalau kita tidak masuk sehari, kita terlambat banyak. Nah, ini ada contoh di dalam perjanjian lama. Saya percaya bahwa orang-orang pada zaman itu sudah mendengarkan kisah ini. Dalam dua raja-raja 4 nanti kita akan sampai, karena kita lagi belajar di 2 raja-raja ya, di dalam buku renungan kita. 2 raja-raja 4 ayat 42 sampai 44. Di mana kita melihat Elisa melipat gandakan makanan yang sedikit yang cukup untuk 100 orang. Kalau di kisah itu dikatakan ada 20 roti, tapi yang makan ini ada 100 orang. Tapi bagaimana Elisa bisa melakukan hal tersebut? Ya, tentu karena pertolongan Allah. Bapak Ibu bisa baca nanti. Nanti kita juga sampai untuk membahas hal tersebut. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Ada juga kisah Elia yang kemarin juga kita sempat belajar. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 14, tepung dan minyak tidak habis sampai hujan turun. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Tepung segenggam itu dan minyak dalam buli-buli tidak habis. Kalau Filipus dan Andreas dengar pelajaran ini, mereka pasti tidak ragu siapa Yesus itu. Hanya 5.000 orang, laki-laki kok, gampang. Kemudian ada juga kisah Elisa di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 6. Buli-buli yang berisi minyak. Ketika seorang janda, istri dari nabi yang meninggal, lalu dia punya hutang. Waduh, bagaimana aku membayar hutang ini ya Nabi, tolonglah saya. Elisa bilang, di rumahmu ada apa? Di rumahku itu ada minyak. Kalau begitu siapkanlah kendi-kendi. Tuangkanlah minyak itu dalam kendi-kendi. Sebanyak kendi-kendi yang kamu punya, dia simpan, dia kumpul, dia tuang minyak tersebut. Kendi penuh terus, kendi dalam satu lagi kendi sampai dia tidak punya wadah. Minyak itu berhenti. Itu mujizat. Lalu dengan minyak itu dia menjual dan dia membayar hutang. Kemudian seperti yang ada di teks
Jadi ini gitu, pernikahan di Kana, anggur habis, tapi bagaimana Allah mempersiapkan atau mengganti air cedokan itu menjadi anggur yang baru, anggur yang lezat, anggur yang luar biasa, enak dinikmati oleh seluruh tamu-tamu undangan. Itu mujizat. Kalau Andreas dan Filipi membaca perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2. Ini Yohanes pasal 6. Seharusnya dia sudah mendengarkan tentang kisah ini. Bagaimana Yesus di saat krisis turun tangan menolong. Turun tangan menolong yang membutuhkan kebutuhan jasmani tersebut. Jadi kita sebenarnya tidak perlu khawatir, bimbang, ragu mengenai kebutuhan perut kita. Filipus dan Andreas melihat menjadi besar ya, kebutuhan ini jauh lebih besar dari kemampuan yang mereka punya. Memang Tuhan sering menempatkan kita ya pada situasi dan kondisi seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Coba Mbak Vika baca di Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Tapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ya, itu bisa memberi makan ya selama 1 bulan, beri makan daging dengan bangsa yang besar itu. Potong hewan pun tidak cukup, kata Musa. Tapi Tuhan bilang, masa kamu ragu kepada aku Musa? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita juga diajarkan untuk jangan pernah bimbang ragu mengenai kebutuhan jasmani kita. Filipus dan Andreas ini kalau dia mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Kristus atau pengajaran, pasti dia tidak memakai logika. Logika atau matematika bukan tidak boleh dipakai, bisa saja dipakai. Tapi di dalam kasus 5 roti dan 2 ikan itu memang benar-benar Filipus dan Andreas mengalami jalan buntu. Bapak Ibu dan saya juga pasti mengalami jalan buntu untuk bisa memikirkan memberi makan 5.000 orang. Tapi kembali Tuhan katakan, jangan pernah bersandar pada kemampuan pikiranmu dan hitung-hitunganmu. Bersandarlah pada kekuatan dan kemampuannya Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa menggunakan akal dan pikiran, kita harus pakai logika dan matematika ya. Kalau kita contohnya kemarin Natal undang berapa orang, 200, berarti kita sudah harus mempersiapkan konsumsi sebanyak itu. Nah itu kan sudah pakai hitung-hitungan ya. Dan memesan makanan yang secukupnya untuk undangan tersebut. Tetapi seperti apapun keadaannya pada waktu itu, dalam kegiatan-kegiatan apapun, kita tidak boleh bersandar pada logika kita manusia. Kita harus tetap bersandar pada Tuhan. Dalam urusan dengan Tuhan memang seringkali kita tidak boleh menggunakan hitung-hitungan matematika. Makanya saya selalu katakan, jikalau ini pekerjaan Tuhan, dilakukan dengan tulus, dilakukan dengan jujur, dilakukan dengan hati yang murni, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam pekerjaannya di tempat ini, di GKK. Tidak perlu hitung-hitungan dengan matematika kita. Kalau kita di rumah hitungan makan ini, berarti dapur saya ini berapa ya, suami kasih saya uang cuma segini, bagaimana ya nanti saya mengolahnya, ya silakan itu. Tapi jangan lakukan di dalam gereja dengan hitung-hitungan matematika. Apalagi kalau pikiran kita kotor, pikiran kita tidak benar, wah itu akan banyak sekali menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, jika ini pekerjaan Tuhan, maka lakukan
akan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, dan Tuhan tidak pernah membuat pekerjaannya itu dipermalukan. Ini harus digaris bawah, Tuhan tidak pernah membuat pekerjaannya itu dipermalukan. Hitung-hitungan silakan dihitung boleh, tetapi jangan lupa tetap bersandar pada kekuatan dan juga kemampuan Tuhan yang kita sembah. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi percayalah kepada Tuhan. Misalnya dalam persoalan memberikan persepuluhan, ya, dalam persoalan memberikan persepuluhan, dengan memberikan persepuluhan hidup kita tidak cukup, ya. Maaf, dengan tidak memberikan persepuluhan hidup kita tidak cukup. Tapi dengan memberi persepuluhan justru kok malah hidup kita cukup, kebutuhan kita cukup. Atau dalam persoalan istirahat Sabat, dengan bekerja pada hari Sabat sudah tidak cukup dan bisa jadi kita mengalami sakit. Tetapi dengan istirahat pada hari Sabat kita malah cukup, bahkan diberikan tubuh yang sehat, yang kuat untuk bisa dapat terus menjalankan aktivitas. Itu logika yang tidak bisa dipakai dengan logika manusia. Hanya oleh karena Tuhan saja. Maka hal itu harus kita percayai bahwa semua yang menjadi kebutuhan kita itu sebenarnya Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Tapi bagaimana kita mau tetap terus bersandar dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan mencukupkan kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang terakhir 10 sampai ayat 15, ayat 10 dan 15 itu Tuhan tidak lupa sebelum memberi makan Dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur. William Berkeley berkata, ini tidak bisa dibiarkan. William Berkeley berkata bahwa ini bisa dianggap mujizat. Kalau dia garis bawahi bisa dianggap mujizat. Jadi William Berkeley bilang bisa mujizat, bisa bukan mujizat. Tetapi ini keliru, karena dia katakan ada kemungkinan bahwa ini adalah perjamuan. Tiap orang dapat sedikit, tetapi dikuatkan ini dapat cuma seremah-remah itu. Ini kata penafsiran William Berkeley. Dia juga menyampaikan dengan keliru yang bertentangan dengan Alkitab. Karena apa? Karena ada kata sebanyak yang mereka kehendaki. Di dalam ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi tidak bisa bilang ini bisa dianggap mujizat. Ini memang mujizat yang Tuhan lakukan untuk mencukupkan kebutuhan makan orang sebanyak 5.000, hanya laki-laki. Kemudian juga ada sisa 12 bakul. Ini juga tidak bisa dikatakan bahwa ini mungkin mujizat, tidak. Ini memang mujizat yang dilakukan oleh Kristus. 5 roti 2 ikan. Ayat 12-13 dikatakan, dikumpul semuanya, ada sisa 12 bakul. Atau juga dikatakan di dalam William Berkeley dikatakan bahwa tiap orang mengeluarkan bekalnya sendiri-sendiri. Tiap orang mengeluarkan bekalnya sendiri-sendiri. Jadi tadinya orang-orang itu takut mengeluarkan bekal karena ada anak kecil yang mengeluarkan bekalnya. Lalu orang-orang itu kemudian dengan murah hati juga mengeluarkan bekalnya. Maka semua orang mengeluarkan bekalnya masing-masing, yang 5.000 orang tadi itu. Lalu mereka makan bersama. Ini juga bukan hal yang benar, karena Alkitab menyampaikan bahwa ini benar-benar adalah mujizat kalau masing-masing mengeluarkan bekalnya. Markus 6 ayat 41-42 dikatakan secara jelas ini menunjukkan bahwa hanya 5 roti dan 2 ikan. Itulah yang oleh Yesus diberikan kepada murid-muridnya setelah mengucap syukur, lalu dibagi-bagikan. Jelas mereka tidak makan bekalnya sendiri karena mereka tidak membawa bekal. Markus
secara implisit menunjukkan ini adalah mujizat. Dan Yohanes 6 ayat 14 secara implisit mengatakan bahwa ini adalah mujizat. Karena apa? Padahal kalau mereka makan bekalnya sendiri-sendiri, ada sisa atau tidak? Makan bekal sendiri kan tidak mungkin bisa saja langsung dihabiskan. Karena itu ini benar-benar adalah mujizat bahwa Yesus mencukupkan kebutuhan makan dan minum itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Agustinus pernah berkata, tiap hari Allah melakukan mujizat yang jauh lebih besar dari apa yang terjadi di sini di waktu itu ya. Kata Agustinus ini Bapak Gereja. Karena Allah memberi makan seluruh dunia dengan menciptakan benih gandum, benih jagung, biji-bijian lain, tetapi kita tidak memperhatikan. Coba yang nanam padi, yang nanam jagung, satu biji jagung ditanam jadi satu batang jagung, isinya berapa topol jagung? Ada 4, ada yang 5 mungkin bisa 4 atau 3 ya, dari satu biji jagung. Pernah ada yang duduk sepanjang hari, ya Tuhan tumbuhkanlah dan biarlah banyak jagung ini. Ada? Tidak. Kita ini cuma merawat. Yang beri pertemuan itu Tuhan. Ini mujizat yang sebenarnya kita sedari, kita sudah nikmati loh. Padi juga. Ada yang sepanjang hari jaga padinya di sana, sawahnya, supaya bergulir banyak. Dan Tuhan yang memberikan, jadinya berlipat-lipat ganda. Ya mungkin dijaga supaya tidak hama, supaya tidak ada hama tikus, tidak dirusak oleh binatang-binatang, yang mungkin tugas kita. Tapi tugas melipat gandakan itu loh, ya Tuhan. Setelah dipanen ada nggak yang lalu ingat Tuhan? Ya Tuhan, aku panen banyak, mau persembahkan persekutuan dari hasil panen. Ada yang panen-panen lalu dijual dan persembahan persekutuan diberikan kepada Tuhan sebagai syukur. Kalau mau beras kan banyak ya, kalau mau jagung kan kelihatan susah di gereja. Dijual lalu dibawa pulang. Ada Pak, tapi saya malu-malu mengatakan ini. Kalau belum ada, lakukanlah. Karena dengan engkau memberikan syukur kepada Tuhan itu, Tuhan memberkati sawahmu, ladangmu, ternak-ternakmu, dan semua usaha. Itu bukan perkataannya orang bijaksana, bukan juga perkataan pendeta, tapi perkataannya Tuhan. Jadi banyaklah. Coba kita merenungkan bahwa mujizat itu ada banyak di sekitar kita dalam mencukupkan setiap kebutuhan kita. Nah, yang terakhir ayat 12-13 ini juga mengingatkan kita ya, supaya juga tidak boros kan. Di dalam ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulan potongan-potongan yang lebih banyak, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 paku penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi dikumpulkan juga bicara tentang supaya kita menghargai berkatnya Tuhan. Kalau kita punya banyak berkat dari Tuhan, kalau kita menerima banyak berkat Tuhan, maka jangan kita hidup boros ya. Kita harus dengan bijaksana mengelolanya. Kalau kita juga punya berkat yang pas ataupun yang sedikit yang datangnya dari Tuhan, kita menerimanya dengan ucapan syukur, sehingga walaupun sedikit dicukupkan sepanjang bulan ini untuk keluarga. Tapi kalau banyak, jangan boros, jangan buang-buang, jangan foya-foya, karena kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kelebihan 12 paku hanya roti, belum dihitung ikan-ikan di ayat 13 ya. Jadi jelas dikatakan bahwa hanya roti yang lebih, bukan belum ikan-ikan.
Ayat 14 dan 15 reaksinya orang-orang itu bisa ditujukan. Nabi yang akan datang. Ini Yesus, ini Nabi yang akan datang. Ulangan 18 ayat 15 dan 18 menunjukkan kepada Mesias. Tetapi orang-orang Yahudi membedakan Nabi ini dengan Mesias. Jadi mereka tidak mau percaya. Padahal dalam Ulangan sudah sempat disampaikan oleh Musa. Coba Mas Daniel baca Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Mas Daniel membaca. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh Tuhanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan kepadanya. Amin. Terima kasih. Jadi ada Nabi yang akan dibangkitkan, dan itu merujuk kepada Yesus. Karena gambaran teofani itu bisa jelas bahwa Musa menggambarkan Kristus, Elia menggambarkan Yohanes Pembaptis. Itu gambaran teofani yang ada di atas gunungnya, dan Musa menyampaikan itu akan muncul sebagai nabi. Dan secara teologis mereka keliru memandang Kristus ini. Mereka kira bahwa Kristus ini akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajah Roma, sehingga mereka mau mengangkat Kristus menjadi raja. Di ayat 15 itu 5.000 orang laki-laki mau berani mengangkat Kristus sebagai raja, artinya mau memberontak ya. Tetapi jelas di sini keliru apa yang mereka tafsirkan tentang Kristus. Kristus datang bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi Kristus datang untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa, mereka dan kita semua dari belenggu dosa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki pengertian yang benar tentang Kristus, sehingga ketika kita memiliki pemikiran yang benar, pengajaran yang benar, kita bisa melakukannya juga dengan benar. Kalau kita memiliki pengertian yang keliru atau secara doktrinal, kita memiliki pemahaman yang keliru tentang Kristus, ini juga menyebabkan kita bertindak keliru. Nah, oleh sebab itu makanya banyak dari kita yang memaksakan Tuhan untuk benar-benar selalu mencukupkan kebutuhan jasmani, padahal sebenarnya yang paling utama itu adalah yang menjadi prioritasnya adalah kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa kita, keselamatan kita. Ibu bapak, dua hal ini memang tidak bisa dilepas pisahkan. Kita memang membutuhkan kebutuhan jasmani, tetapi yang paling penting bapak ibu dan saya juga membutuhkan kebutuhan rohani, yang itu akan bersama-sama membawa kita hidup dengan Tuhan di surganya yang mulia. Karena itu belajar firman Tuhan itu merupakan hal yang baik. Jangan pernah malas tidak mau membaca. Jangan pernah tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan PA ataupun ibadah di mana kita bisa sharing firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan memiliki pemahaman yang utuh, yang benar tentang Kristus sebagai Tuhan yang kita puji dan kita sembah, yang tidak hanya mencukupkan kebutuhan jasmani, tetapi yang penting bagi dia adalah kehidupan atau kebutuhan rohani kita di dalam dia. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat yang timbul oleh karena pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang keliru tentang firman, pemahaman yang keliru tentang Kristus, dan begitu banyak hal-hal yang membuat kita berjalan tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kesimpulannya Bapak Ibu, pesan yang ingin disampaikan adalah berkat jasmani berupa makanan itu penting untuk tubuh biar sehat, untuk menjalankan aktivitas, tetapi berkat rohani jauh lebih penting untuk kehidupan yang kekal. Yang kedua, berkat jasmani itu datangnya dari Tuhan.
baik itu makanan ataupun harta benda apapun itu yang berbicara tentang berkat jasmani, usaha dengan susah payah tidak akan memberi dampak apa-apa, karena itu semua datangnya daripada Tuhan. Yang ketiga, selalu bersyukur untuk semua berkat jasmani yang kita terima, baik itu banyak, baik itu sedikit. Bersyukurlah, karena dengan bersyukur maka kita bisa melihat mujizat Tuhan itu bisa terjadi dari hal-hal yang tanpa kita duga. Dan yang keempat, kita memiliki pemahaman yang benar tentang berkat jasmani agar kita tidak terjebak dalam situasi egosentris. Nah, jangan sampai kita bilang karena aku banyak berkat lalu kita tidak mau menyalurkan itu kepada banyak orang yang membutuhkan. Karena ingatlah bahwa di setiap berkat Bapak Ibu dan saya itu ada titipan berkat bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita menguasainya sendiri. Dan di dalam Amsal 30 ayat 9 dikatakan supaya ini mengingatkan kita semua, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kiranya Tuhan menolong, mengingatkan kita selalu bahwa Dialah sumber berkat, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami juga selalu mengalami situasi krisis pangan, krisis berkat jasmani, atau apapun itu bentuknya di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami dan ajarkan kami selalu bahwa ada krisis yang paling besar yang terjadi ketika kami mengalami krisis kerohanian di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap harus percaya dan bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menyampaikan kepada kami semua. Berkat jasmani itu juga disediakan oleh Tuhan, tetapi ini bukan menjadi prioritas Tuhan di dalam kehidupannya sebagai Mesias untuk terus mengajar umat pada waktu itu. Tetapi ada yang menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan pelayanan Kristus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, terus menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah, mengajarkan hal-hal yang benar kepada setiap orang yang mendengarkan tentang pengajarannya. Tuhan tolong kami sehingga kami juga boleh dapat melihat secara utuh apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Janganlah ketika kami kenyang ataupun memiliki banyak harta kami lalu melupakan Tuhan. Jangan juga kemudian membuat kami menjadi miskin dan kemudian kami mencuri serta mempermalukan nama-Mu yang kudus Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur di setiap berkat-berkat jasmani yang turun atas rumah tangga kami, atas kehidupan kami Tuhan. Sehingga dengan bersyukur kami akan bisa juga terus melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan juga jangan membuat kami lupa akan rasa syukur itu melalui pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Karena semua yang kami miliki itu sumbernya daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Mari memberkati Bapak Ibu jemaat pada pagi ini, pulang dengan penuh sukacita oleh karena telah menerima berkat rohani dan juga menerima berkat jasmani yang daripada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tentu berbahagialah kita semua pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman ini, dan mari masukkan di dalam hati dan pikiran kita supaya firman ini juga boleh menjadikan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Amin. Kini bahasanya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, syukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Sampai detik ini kami sehat, kami kuat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oleh karena Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami, jasmani maupun rohani. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara kebutuhan rohani Tuhan juga penuhi kami, agar kami juga terus dipuaskan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, melalui pembelajaran-pembelajaran Alkitab, melalui perenungan-perenungan firman Tuhan, sehingga kami juga boleh diteguhkan dan dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu jemaat di GKK Boro pada pagi ini Tuhan. Tuhan memberkati, menolong, dan selalu memimpin hamba-hamba-Mu, memberkati di dalam setiap kehidupan rumah tangganya. Tuhan menolong dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, baik itu yang bekerja di sawah, di ladang, yang beternak, yang berwirausaha, yang mengajar dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar dari dusun dan desa ini. Bahkan mereka yang bekerja di luar negeri pun Tuhan jaga, lindungi, Tuhan pelihara, dan Tuhan melimpahkan berkat-berkat Tuhan. Memimpin mereka juga di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan ini boleh dilakukan dengan jujur. Pekerjaan-pekerjaan ini juga dilakukan di dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan, hamba-hamba-Mu ini tetap ada di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Tuhan, sehingga ketika kami ingin melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, kami akan selalu diingatkan, Tuhan tolong kami dan tuntunlah setiap langkah-langkah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Terkadang kami melangkahkan kaki kami di jalan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami, meluruskan kembali jalan kami, sehingga kami yang menyimpang ke kiri ataupun ke kanan kembali berjalan lurus untuk melihat kemuliaan di depan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong dan mampukan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh apapun itu bentuknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan hamba-hamba-Mu ini. Baik mereka yang sedang terbaring di rumah ataupun yang saat ini sedang duduk beribadah, kami berdoa Tuhan menjamah, menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap rencana-rencana pelayanan yang akan dilaksanakan di dalam jemaat. Tuhan memberkati, biarkanlah semua rencana pelayanan yang ada seturut dengan kehendak Tuhan, dan rencana pelayanan yang ada juga boleh terus hari demi hari memberikan pertumbuhan
Tuhan iman kepada kami, sehingga kami semakin yakin percaya kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami. Setiap kegiatan-kegiatan ini boleh membimbing menuntun kami ke arah pengenalan kami akan Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong hamba-hamba-Mu sebagai pengurus. Tuhan memberkati pelayanan yang mereka kerjakan. Tuhan memberikan kesatuan hati. Tuhan juga menolong setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam gereja. Tuhan juga menolong setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga dan menyerahkan Tuhan proses kependetaan yang berjalan. Tuhan, biarlah semuanya juga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkanlah proses kependetaan di wilayah Blitar boleh terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar Tuhan. Waktu dan tempat atau waktu dan kapan itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang masih kecil ini Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah dasar maupun sampai ke anak-anak yang sedang kuliah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kegiatan-kegiatan mereka. Jauhkan dari kegiatan-kegiatan yang menyimpang, sehingga mereka ada tetap di jalan-jalan Tuhan. Tuhan jagai lindungi mereka, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang dapat membawa mereka pada pergaulan yang tidak benar. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintah di mana kami tinggal saat ini Tuhan, Desa Bowo, Kecamatan Solorejo, Kabupaten Blitar. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk memimpin negeri ini Tuhan, memimpin kabupaten ini, memimpin desa ini. RT RW-nya juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarkanlah mereka boleh memimpin dengan takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berikan kebijaksanaan sehingga mereka juga boleh memimpin dengan adil, memimpin dengan penuh sukacita, dan kiranya Tuhan mereka juga memimpin seluruh warga ini Tuhan tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami juga berdoa dan menyerahkan hamba-hamba-Mu yang bersukacita jika ada yang menjumpai hari ulang tahun pernikahan atau hari ulang tahun bertambahnya usia. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga adalah Juru Syafaat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Akan tetapi ada firman di dalam kitab Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Untuk kantong kolektor Ibu Salmi karena tidak ada, mohon diwakili pengurus Ibu Nita untuk membicarkannya. Kita ini dengan satu pujian, jangan lelah.
Untuk doa persembahan dan doa penutup yang terkasih Ibu Wina untuk ibunya. Aku tempat kami silakan. Bapak dalam surga, terima kasih setiap anugerah dan biasa pemikiran pada kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan dari awal pertengahan dan boleh kami mengakhirinya hanya dalam pembinaan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan di pertengahan ibadah kami belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar tidak hanya berlalu dalam pendengaran kami, tetapi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Marcel dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu, memberkati di setiap pelayanannya maupun memberkati di setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan juga kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga boleh Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di gereja ini. Bapak, sebentar kami juga mau pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan untuk 1 minggu ke depan hanya dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di akhir ibadah ini kita pujikan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra, diteruskan doa berkat oleh hambanya serta warga jemaat Ibu Sunan. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami kehidupan Bapak Ibu jemaat semuanya, mulai dari sekarang ini sampai selama